Translasi merupakan sebuah step atau langkah pada proses biosintesis protein, di mana kode genetik dari seuntai mRNA itu diterjemahkan atau dibaca kodenya untuk memproduksi sekuen atau urut-urutan asam amino tertentu. Sehingga translasi itu adalah proses membaca kode genetik yang terkandung dalam mRNA sehingga dihasilkan seuntai polipeptida atau serangkaian asam amino. Nah, jadi karena translasi itu adalah proses sintesis protein, kita harus mengetahui dahulu bahwa protein itu merupakan makromolekul kompleks yang tersusun atas 20 asam amino yang berbeda. Nah, protein itu terbentuk dari urut-urutan asam amino, ada 20 macam. Di sini sudah disebutkan bahwa yang pertama adalah asam amino yang bersifat hidrofobik atau memiliki gugus samping yang bersifat nonpolar, contohnya glisin, alanin, valin, dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang memiliki gugus bersifat hidrofilik, misalnya serin, treonin, tirosin, asparakin, dan seterusnya. Kemudian bersifat asam dan bersifat basa. Nah, di sini sudah disebutkan dan totalnya ada 20 asam amino yang berbeda dan ini nantinya akan digunakan untuk membentuk protein. Nah, kemudian secara ringkasnya atau secara garis besarnya, proses sintesis protein itu melibatkan beberapa langkah, dan langkah pertama ekspresi gen itu setelah kita pelajari kemarin, yaitu transkripsi, yaitu proses transfer informasi yang tersimpan dalam gen ke dalam bentuk mRNA. Nah, kemudian mRNA itu membawa informasi ke tempat sintesis polipeptida di sitoplasma. Nah, kemudian dilanjutkan dengan translasi, yaitu proses transfer informasi yang terdapat dalam mRNA menjadi sekuen asam amino sebagai produk gen. Jadi secara ringkasnya, sintesis protein itu ada dua langkah, yaitu transkripsi yang telah kita pelajari minggu kemarin, dan translasi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini ada gambarnya, yaitu dari seuntai DNA di dalam kromosom, ditranskripsikan membentuk RNA. Nah, jadi kemarin saya juga sudah sebutkan bahwa ada gen itu yang berfungsi untuk membentuk rRNA, kemudian ada yang berfungsi untuk membentuk mRNA, dan ada yang berfungsi untuk membentuk tRNA. Jadi kode genetik itu tidak semuanya membentuk polipeptida. Nah, di sini nanti melalui pemrosesan RNA itu akan didapatkan produk-produk. Misalnya untuk rRNA prekursor ini nantinya akan digunakan untuk membentuk ribosomal protein dan ribosomal RNA. Nah, di sini yang digandengkan menjadi subunit-subunit ribosom. Nah, ribosom ini nanti digunakan untuk apa? Digunakan dalam membantu proses translasi, di mana mRNA itu dibaca kodenya dan digunakan untuk membentuk serangkaian peptida atau polipeptida pembentuk protein. Nah, kemudian dalam prosesnya juga melibatkan molekul yang disebut dengan tRNA. Nah, tRNA ini bermacam-macam dan dia berikatan dengan asam amino yang spesifik. Nah, nantinya akan kalian pelajari di tahap-tahap translasi. Nah, demikian untuk overview sintesis proteinnya ada dua langkah, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, berikutnya pada translasi itu juga ada salah satu aspek yang tidak kalah penting, yaitu ribosom sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Nah, ribosom ini dimiliki baik pada prokariot maupun eukariotik, namun ada perbedaan strukturnya. Nah, translasi pada ribosom itu eh, dibedakan menjadi dua subunit, jadi ada penyusunnya dua subunit, yaitu besar dan kecil, yang mengandung protein dan rRNA. Nah, prokariotik ribosom dan eukariotik ribosom ini berbeda strukturnya. Untuk ribosom prokariotik itu ukurannya adalah 70 Svedberg. Nah, ini sudah kalian pelajari juga di mata kuliah biologi sel. Jadi untuk prokariotik itu ukurannya 70S, sedangkan untuk eukariotik itu ukurannya adalah 80S. Nah, ini maaf gambarnya terpotong. Nah, dibentuk dari apa? Dibentuk dari subunit besar dan kecil yang ukurannya berbeda antara prokariot dan eukariot. Prokariot memiliki subunit besar 50S dan subunit kecil 30S, sedangkan eukariot itu memiliki subunit besar 60S dan subunit kecil 40S. Masing-masing subunit ini terdiri dari ribosomal protein dan ribosomal RNA. Nah, jadi ukurannya berbeda-beda, tidaklah sama antara prokariot dan eukariot. Kemudian aspek yang lain itu adalah tRNA atau transfer RNA. Nah, jika ribosom tadi itu fungsinya untuk sebagai tempat terjadinya translasi atau tempat yang
membantu terlaksananya translasi. Untuk transfer RNA ini tugasnya adalah membawa asam amino yang spesifik disesuaikan dengan kodon yang ada pada mRNA. Nah, tRNA ini adalah untayan RNA, jadi di sini ada basa-basa nitrogen RNA, ada urasil, ada sitosin, ada adenin, ada guanin, dan urut-urutannya itu khas, kemudian membentuk struktur seperti ini. Nah, di satu sisinya nanti ada sisi 3 basa, ini yang spesifik dan berbeda pada setiap tRNA yang disebut dengan antikodon. Antikodon ini nantinya akan dicocokkan dengan kodon pada mRNA sehingga dia bisa mengenali asam amino apa yang harus dibawa. Nah, pada ujung di atasnya ini dia digunakan sebagai ujung yang berikatan dengan asam amino spesifik. Kemudian nanti tRNA ini posisinya di mana pada proses translasi? Posisinya dia adalah masuk ke dalam subunit ribosom dan dia menempati sisi EP atau A. Sisi EPA ini adalah sisi exit atau sisi keluarnya tRNA yang sudah tidak bermuatan asam amino. Sisi P ini adalah sisi peptidil atau sisi di mana asam amino itu uh, dipolimerisasi membentuk polipeptida, sedangkan sisi A ini adalah sisi amino asil atau sisi tempat berikatannya tRNA yang membawa asam amino untuk pertama kalinya setelah dia masuk ke dalam subunit ribosom. Nah, jadi seperti ini posisinya, ini adalah tRNA, ada antikodon yang spesifik, membawa asam amino tertentu, dan dia nanti akan menempati site-site khusus pada ribosom dalam proses translasi. tRNA itu dibentuk oleh gen pengkode tRNA. Tadi kami sudah menyinggung di awal. Nah, di sini ada gen khusus pembentuk tRNA dan dia ditranskripsi dalam bentuk sejumlah besar prekursor yang mengalami pemrosesan post-transkripsional. Jadi dia tidak langsung matang, melainkan ada pemrosesan dahulu, seperti ini. Kemudian berukuran kecil, yaitu 70-95 nukleotida, kemudian harus memiliki spesifikasi terhadap urutan antikodon yang sesuai. Jadi dia pasti memiliki antikodon spesifik, kemudian harus dapat dikenali oleh amino asil tRNA sintetase yang sesuai sehingga dapat berpasangan dengan asam amino yang sesuai. Jadi dia nanti, ini kan pertamanya belum ada muatan asam aminonya. Nah, dia dalam proses memuat asam amino itu diperantarai oleh enzim yang disebut amino asil tRNA sintetase. Kemudian sifat yang ketiga adalah dapat mengikat sisi yang sesuai pada ribosom untuk melaksanakan fungsinya sebagai adaptor asam amino. Jadi dia pertama kali harus bisa mengikat di sisi A dan dicocokkan kodon dengan antikodonnya. Terdapat 3 binding site tRNA pada ribosom yaitu amino asil, peptidil, dan exit yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, kita mulai masuk ke proses translasi. Secara umum, translasi itu juga ada 3 tahapan seperti halnya transkripsi kemarin, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Inisiasi itu dimulai dengan pembentukan 2 kompleks yaitu IF atau initiation factor 2 dengan tRNA metionin, artinya tRNA yang membawa asam amino metionin, dan juga kompleks kedua yaitu mRNA subunit ribosom 30S dan initiation factor 3. mRNA prokariot mengandung sekuen konsensus atau urut-urutan khas yaitu AGG-AGG yang terletak di sekitar 7 nukleotida bagian upstream kodon inisiasi AUG. Jadi nanti di mRNA-nya itu kan ada kodon AUG atau kodon inisiasi, kodon permulaan. Nah, di sisi upstreamnya atau 7 nukleotida sebelum kodon inisiasi ini terdapat AGG-AGG yaitu urut-urutan khusus yang disebut dengan Shine-Dalgarno sequence. Nah, ini sekuen khusus yang nantinya akan dikenali oleh subunit kecil pada ribosom. Kedua kompleks yang tadi sudah dibentuk yaitu IF2 dan tRNA metionin serta mRNA dan subunit ribosom 30S dan IF3 ini ditambah dengan IF1 atau initiation factor 1 dan GTP membentuk kompleks inisiasi 30S yang lengkap. Nah, jadi di sini ada gambar yang menunjukkan posisi sekuen Shine-Dalgarno atau sekuen khusus yang dikenali ketika inisiasi translasi itu berada di 7 basa sebelum kodon start atau kodon AUG ini. Nah, nantinya ini akan berpasangan dengan rRNA 16S yang ada pada subunit kecil ribosom di sisi yang berpasangan dengan Shine-Dalgarno sekuen ini. Jadi AGG-AGG nanti akan dikenali oleh UCC-UCC yang terdapat pada 16S rRNA.
Nah, tadi kan saya sudah menyinggung di awal bahwa rRNA itu juga merupakan salah satu komponen pembentuk subunit kecil. Jadi di sini subunit kecil itu kan ada 21 ribosomal protein dan 16 srRNA. Nah, 16 srRNA ini yang digunakan dalam mengenali tempat inisiasi ini. Nah, jadi secara gambarnya seperti ini. Jadi yang pertama adalah pembentukan kompleks IF2 dengan tRNA formil metionin. tRNA formil metionin ini adalah tRNA khusus yang digunakan untuk menginisiasi translasi. Nah, kemudian ini sudah membentuk kompleks. Kemudian kompleks yang kedua adalah IF3, subunit kecil ribosom yang di sini mengandung 16 srRNA dengan mRNA yang memiliki kodon AUG. Nah, di sini membentuk kompleks yang kedua. Kemudian kedua kompleks ini tadi antara IF2 dengan tRNA FMET bertemu dengan kompleks yang kedua, ditambah juga dengan IF1 dan GTP membentuk kompleks inisiasi yang lengkap. Nah, jadi initiation kompleks yang lengkap itu ini terdiri dari subunit kecil ribosom, kemudian IF1, IF3, IF2, dan tRNA formil metionin serta GTP. Nah, kemudian setelah ini nanti lengkap seperti ini, ditambah dengan subunit besar ribosom yaitu 50S, kemudian bergabung. Nah, setelah subunit besar ini bergabung, maka faktor-faktor yang membantu inisiasi tadi akan dilepas, yaitu IF2, kemudian GTP-nya tadi dihidrolisis sehingga menjadi GTP dan fosfat inorganik, IF3 dan IF1. Nah, jadi ini semuanya dilepas, kemudian ini sudah siap dilanjutkan untuk tahapan yang selanjutnya. Nah, jadi di sini juga akan ada yang saya tekankan bahwa yang pertama kali berpasangan itu adalah di site peptidil ya, bukan site A dulu. Jadi untuk inisiasi menempati site P terlebih dahulu. Nah, inisiasi yang telah disebutkan ini terjadi pada E. coli. Nah, memerlukan faktor IF1, IF2, dan IF3. Jadi ini adalah contoh inisiasi translasi yang terjadi pada prokariot. Selanjutnya, ketika inisiasi itu sudah berhasil, maka akan dilanjutkan dengan elongasi translasi. Elongasi translasi pada prokariot dan eukariot itu berjalan pada tahapan yang kurang lebih sama. Kemudian terjadi apa selama elongasi itu? Terjadi penambahan asam amino ke polipeptida yang sedang tumbuh dalam 3 tahapan, yaitu perikatan amino asil tRNA ke site A ribosom, atau perikatan tRNA yang membawa asam amino baru ke sisi A, kemudian transfer polipeptida yang ada di sisi P ke tRNA yang berada pada sisi A melalui pembentukan ikatan peptida. Kemudian setelah terjadi peristiwa perikatan sisi A dan sisi P, maka akan dilanjutkan dengan translokasi ribosom di sepanjang mRNA untuk memposisikan kodon baru di site A. Jadi nanti ribosomnya itu bergeser atau berpindah sehingga sisi A-nya itu kosong dan siap ditempati oleh tRNA amino asil yang baru. Nah, proses elongasi itu dibantu oleh elongation factor TU atau EFTU yang membawa GTP atau EFTU GTP. Nah, EFTU GTP ini diperlukan agar tRNA amino asil dapat mengikat pada sisi A pada ribosom. Nah, EFTU GTP itu dibentuk dari EFTU GDP oleh sebuah faktor lain yang disebut dengan EFTS. Nah, proses translokasi yang ketiga ini tadi diperantarai oleh elongation factor G atau EFG. Jadi di sini ada banyak faktor yaitu EFTU, kemudian EFTS, dan EFG. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi yang pertama kali itu adalah pembentukan EFTU dengan GTP ditambah dengan asam amino yang diikat oleh tRNA khusus. Nah, adapun EFTU dan GTP ini tadi diperantarai oleh EFTS dibentuknya itu dari EFTU dan GDP. Nah, jadi ini EFTU GTP ditambah dengan asam amino yang dibawa oleh tRNA berikatan menjadi satu dan kemudian dia akan menempati sisi A pada ribosom. Nah, di sini kemudian terjadi transfer polipeptida dari tRNA yang ada pada sisi P itu ke sisi A. Nah, jadi ini kan membawa asam amino masing-masing ya. Nah, kemudian asam amino yang ada pada sisi P ini dipindahkan ke tRNA yang ada di sisi A. Nah, ini adalah peristiwa yang kedua, yaitu peristiwa transfer polipeptida. Nah, kemudian diikuti dengan translokasi ribosom, di mana ribosom ini nanti akan bergeser sehingga tRNA yang ada di sisi P dan A ini bergeser di sisi E dan P.
sehingga nantinya sisi A-nya ini kosong dan siap lagi ditempati oleh asam amino yang baru. Nah, ketika menempati asam amino yang baru, menempati titik A ini, prosesnya itu sama lagi dari awal, yaitu memerlukan GTP, memerlukan EFTU, dan memerlukan EFTS serta EFG seperti ini. Nah, jadi proses itu terus berlangsung, terus terjadi sampai di kodon yang terakhir. Nah, ini adalah proses elongasi translasi. Kemudian terminasi atau mengakhiri translasi itu terjadi pada daerah termination codon. Nah, jadi kan mRNA ini mengandung kode-kode genetik. Nah, kemudian pada akhirnya kode genetik yang dibaca oleh sisi A ini adalah kode genetik untuk terminasi translasi. Nah, di sini dicontohkan adalah UAG, jadi ada satu kodon UAG. Kemudian kodon ini tidak dikenali oleh tRNA amino asil, melainkan dikenali oleh release factor atau RF. Nah, di sini dicontohkan RF1. Nah, RF1 ini nanti akan menempati sisi A dan menyebabkan pemutusan polipeptida yang terdapat pada sisi P dengan tRNA-nya. Nah, ini setelah RF1 ini masuk, ini diputus, dan kemudian tRNA yang ada pada sisi P ini akan pindah ke sisi E dan dilepaskan dari ribosom. Sementara setelah itu nanti akan diikuti dengan disosiasi mRNA dan tRNA kompleks. Jadi tRNA-nya sudah dilepas, kemudian subunit besar dan kecilnya juga melepaskan mRNA. Nah, kompleks ini sudah dilepaskan dan polipeptidanya sudah berhasil dibentuk untuk mengalami modifikasi lebih lanjut. Misalnya ketika polipeptida ini perlu ditambahkan beberapa gugus atau perlu dimodifikasi pada badan Golgi, jika itu terjadi di eukariot. Nah, ada perbedaan antara terminasi translasi yang terjadi pada prokariot dan eukariot. Nah, untuk prokariot itu ada rilis faktor dua macam, yaitu RF1 dan RF2. RF1 mengenali kodon terminasi UAA dan UAG, sedangkan RF2 mengenali kodon UAA dan UGA. Sementara itu di eukariotik itu hanya ada satu rilis faktor saja, yaitu ERF yang mengenali ketiga termination kodon. Nah, jadi ada perbedaan antara terminasi translasi pada prokariot dan eukariot itu terletak pada rilis faktor yang digunakan. Nah, kemudian bahasan kita yang kedua pada hari ini selain translasi adalah kode genetik. Nah, kode genetik itu adalah kode yang terdiri dari nukleotida-nukleotida pada DNA. Nah, tapi dalam hal ini adalah kode genetik itu kode yang terdapat pada mRNA yang diterjemahkan ketika peristiwa translasi. Nah, sifat-sifat kode genetik yang telah kalian pelajari di buku Snustat adalah ada 7 sifat, yaitu kode genetik itu terdiri dari triplet nukleotida atau 3 nukleotida. Nah, mengapa 3 nukleotida? Karena dibutuhkan kombinasi yang tepat agar ke-20 macam asam amino itu dapat dikodekan oleh hanya 4 nukleotida RNA saja. Nah, jadi jika kode genetik itu dibentuk oleh 2 nukleotida saja, maka tidak akan cukup kode genetika yang dibentuk karena basanya hanya ada 4. Nah, 4 dipangkatkan 2 itu kan kurang dari 20 macam asam amino, sehingga dibutuhkan triplet nukleotida untuk membentuk 20 macam asam amino, meskipun ada redundansi atau ada sisa, yaitu beberapa asam amino yang bisa dikodekan oleh lebih dari satu kodon. Sifat yang kedua yaitu kode genetik itu non-overlapping. Jadi cara pembacaan atau kerangka pembacaan kode genetika itu selalu 3 basa atau per 3 basa, tidak bisa dibaca bolak-balik. Nah, seperti itu. Jadi selalu dibaca dalam satu mode pembacaan. Nah, tapi pada kasus-kasus tertentu itu ada gen-gen yang overlap dan nukleotida itu dibaca dalam 2 kerangka pembacaan. Nah, tapi ini adalah kasus-kasus khusus. Tapi pada umumnya kode genetik itu bersifat tidak tumpang tindih. Yang ketiga, kode genetik itu bersifat koma free atau tidak ada jeda. Jadi selalu berurutan mulai dari kodon start, kemudian rangkaian kode genetik yang mengkode asam amino hingga kodon stop.
Kemudian yang keempat, kode genetik itu bersifat degeneratif. Artinya, ada asam amino yang dispesifikasikan lebih dari satu kodon. Nah, kalian bisa lihat di sini misalnya serin, ini dikodekan oleh UCU, UCC, UCA, UCG. Jadi ada 4 kode untuk membentuk asam amino serin. Contoh yang lainnya yaitu glisin. Nah, di sini ada GGU, GGC, GGA, GGG. Jadi, dikodekan lebih dari satu kodon. Nah, itu yang disebut dengan bersifat degeneratif. Sifat yang kelima adalah bahwa kode genetik itu ordered atau ada urut-urutannya. Nah, beberapa kodon itu khusus untuk asam amino tertentu saja dan memiliki sifat-sifat yang mirip. Nah, biasanya hanya dibedakan oleh satu nukleotida yang berbeda saja. Misalnya, prolin ini kan kode genetiknya itu CCU, CCC, CCA, CCG. Jadi kedua kodon di depan, kedua nukleotida di depan ini sama kecuali kode di yang ketiga ini. Nah, tapi semuanya sama-sama membentuk asam amino prolin. Nah, itu yang disebut dengan kode genetik bersifat order. Sifat yang keenam adalah kode genetik itu mengandung kodon start dan kodon stop. Jadi kodon start itu digunakan untuk memulai translasi, sedangkan kodon stop digunakan untuk mengakhiri translasi. Kemudian sifat yang terakhir adalah bahwa kode genetik itu bersifat hampir universal. Dengan pengecualian kecil, kodon itu berlaku di semua makhluk hidup, mulai dari virus ke manusia. Nah, jadi ini adalah kode genetik, silakan dicermati, ada beberapa sifat, dan juga jangan dilupakan bahwa ada kode khusus, yaitu kodon start atau AUG, dan kodon stop, yaitu 3 macam UAA, UAG, dan UGA.